Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas satu film fantasi yang menarik banget nih guys. Judulnya My Girlfriend is a Mermaid. Film ini tuh nyeritain tentang seorang putri duyung cantik yang terjebak di daratan, di dunia manusia. Kira-kira nasib putri duyung itu bakal kayak gimana ya guys? Bakal bisa balik ke laut atau enggak ya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi suatu hari, ada dua sahabat yang lagi ikut pertandingan bola tangan di pinggir pantai. Yang rambut panjang ini namanya Ami, dan yang rambut pendek namanya Kiki guys. Gara-gara kalah di pertandingan, mereka berdua jadi dimarahin nih sama pelatihnya. Makanya supaya nggak sedih, Ami iseng nyeritain cerita horor ke Kiki. Katanya kalau mereka berenang malam-malam di sekolah, mereka bakal ketemu sama arwah penasaran yang dulu meninggal di sana. Udah gitu, supaya Kiki makin ketakutan, Ami sengaja nih kakinya ditarik biar kaget. Anehnya di belakang Ami, Kiki malah ngeliat sesuatu yang lagi berenang. Dia langsung kabur dong. Karena penasaran, akhirnya dicek kan sama Ami. Dan di kolam itu, nggak ada apa-apa guys. Tapi ada yang aneh nih, mereka nemuin kayak jejak air. Pas diikutin, mereka jadi masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Bener aja, ada yang lewat tuh. Mereka yang ketakutan mau gandengan kan? Malah yang gandeng tangan lain dong. Tangan putri duyung, langsung pingsan deh tuh. Besoknya mereka berdua kebangun, dan masih di tempat yang sama guys. Dan bener aja nih, ternyata di ruangan itu ada seorang putri duyung cantik yang namanya Sani. Nah, karena takut si Sani bakal ketahuan sama orang lain, Kiki dan Ami sengaja ngebawa putri duyung itu ke rumah mereka. Di situ Sani akhirnya cerita, kalau kehidupan putri duyung di laut ternyata sama aja guys, kayak manusia. Ada ujian sekolah, tes jago renang, sampai perjodohan antar ikan juga ada. Terus tadi si putri duyung ini bisa munculin kaki guys. Siripnya cuma bakal muncul kalau kena air aja. Makanya Sani yang bosan di laut sengaja main ke daratan buat healing. Sialnya dia sempat hampir ditangkap sama manusia. Gara-gara itu dia jadi kehilangan sepotong sisi duyungnya yang padahal penting. Potongan sisi itu tuh sumber kekuatannya. Jadi kalau gak ada itu, dia gak bisa pulang ke laut. Makanya nih, Sani si putri duyung itu jadi kejebak di darat, di dunia manusia. Di sisi lain, ada ilmuwan kribo yang emang terobsesi banget sama putri duyung. Dan sialnya, sisinya Sani ternyata ada sama si ilmuwan ini. Tapi gak lama, sisi itu dicolong dong sama kucing kembul. Terus dibawa kabur. Ternyata kucing itu ngebawa sisi putri duyungnya ke cowok ganteng ini guys, namanya Wen. Anehnya pas dipegang, kekuatan sisi itu malah masuk ke tubuhnya. Malangnya, Sani cerita lagi nih, kalau putri duyung itu punya banyak kekuatan. Salah satunya ngembaliin ingatan manusia. Ngedenger itu, Ami langsung keinget sama kakeknya udah tua dan pikun. Sani si duyung akhirnya nyoba nih, ngembaliin ingatan si kakek. Bisa sih, sayangnya gak bertahan lama guys. Soalnya sisi duyungnya Sani kan hilang, kekuatannya jadi lemah. Makanya nih, Ami dan Kiki akhirnya mutusin buat ngebantu nyari sisi itu bareng-bareng, supaya kakek bisa sembuh dan si Sani juga bisa pulang ke tempat asalnya. Keesokan harinya, Sani diajakin ke sekolah pakai seragam. Dia diajarin supaya bisa beradaptasi hidup kayak manusia. Ya, tapi namanya juga putri duyung ya, kelakuannya aneh-aneh nih. Sampai Kiki dan Ami harus terus-terusan ngawasi Sani. Baru juga masuk, Sani malah nggak sengaja nih numpahin tinta ke wajah cewek centil yang gengnya paling berkuasa di sekolah. Dengan polosnya, Sani pakai kekuatannya buat ngebersihin wajah cewek itu. Ya semua make upnya jadi kehapus kan, cewek itu jadi makin ngamuk. Nah, pas pulang sekolah, Sani akhirnya bisa mulai ngerasain keberadaan sisi putri duyungnya. Di jalan dia malah ketemu sama kura-kura yang tersesat. Pas dianterin pulang, kebetulan banget nih. Emang udah takdir kali ya? Kura-kura itu ternyata punya Wen.
Sebagai rasa terima kasih, cewek-cewek ini disuruh mampir masuk dulu. Nah, Wen ini tuh cowok paling populer guys di sekolah. Makanya, Ami dan Kiki jadi kesenangan banget. Bener aja nih, di rumah itu Sunny akhirnya nemuin sisinya yang udah dipajang sama Wen. Dan pas dilihat, warnanya udah pucat begitu. Karena kekuatan sisinya udah pindah ke tubuh Wen. Udah gitu, karena Sunny ini duyung yang mirip-mirip ikan, kucingnya Wen jadi tertarik. Dia takut dimakan kan? Dia langsung nempel ke pelukannya Wen. Menang banyak itu. Bahkan Sunny ngendus-ngendus tubuhnya Wen, karena dia ngedeteksi kekuatan fisiknya yang pindah kan? Ini Kiki dan Ami kebingungan, sampai pulang gak mau dilepas. Dan pas banget nih, gengnya si cewek centil lewat. Melihat itu, Sunny jadi makin dibenci. Malam harinya, baru nih, Sunny ngejelasin kalau dia ngedeteksi sebagian kekuatannya ada di tubuh Wen. Makanya, tadi dia nempel-nempel. Dan satu-satunya cara buat ngembalin kekuatannya, ya berarti dia harus berada di dekat Wen. Ya udah deh, Sunny dibantu Kiki dan Ami, jadi berusaha terus buat deket sama Wen. Iya, tapi susah, soalnya Wen kan populer. Mereka selalu keduluan sama geng centil. Sampai suatu hari, kelas mereka diajarin sama ilmuwan keribu. Di situ mereka lagi belajar tentang kehidupan ikan-ikan di laut. Buat belajar, ini si ilmuwan malah mau ngebedah ikan di depan semua murid-murid ini. Si ikan pakai bahasa ikan, minta tolong ke Sunny. Dan Wen juga pecinta hewan kan? Akhirnya dia tarik si Sunny sambil ngebawa kabur ikan tadi. Mereka berdua pergi buat ngembaliin ikannya ke laut. Di situ Sunny dan Wen mulai jadi deket. Bahkan pas pulang tadi, sempat ngasih gambaran wajah Wen yang dia buat. Ya, walau nggak mirip, tapi Wen tetap suka, guys. Di sisi lain, ternyata si ilmuwan keribo belum nyerah, guys. Diam-diam dia bikin rencana jahat. Dia masih penasaran pengen nemuin Putri Duyung. Nah, lanjut ya. Sunny dan Wen makin lama makin deket nih. Sampai suatu ketika, pas anak-anak sekolahnya ngadain acara camping, di sana tiba-tiba Wen ngajakin Sunny berduaan ke pinggir pantai. Dan suasananya romantis banget, guys. Air lautnya bercahaya. Di situ Wen ngungkapin perasaannya juga. Ternyata dia jadi tertarik sama Sunny. Dia juga ngasih hadiah sebuah kalung, yang sebenarnya liontin kalung itu tuh ternyata sisinya Sunny sendiri. Nah, tapi keesokan harinya, Wen yang lagi asik nyelam, tiba-tiba aja tabung oksigennya macet. Dia hampir tenggelam. Wen udah pingsan, guys. Untungnya Sunny bisa berubah jadi Putri Duyung. Dia langsung gercep nyemplung ke air. Setelah berhasil naik, Sunny si Putri Duyung ini langsung pergi sebelum Wen sadar. Sialnya ternyata si cewek centil melihat semua itu. Dan parahnya lagi, di sekolah si centil ngasih tahu dua sahabatnya kalau Sunny sebenarnya Putri Duyung. Kebetulan, si ilmuwan keribo ngedenger. Walau belum percaya, tapi dia jadi curiga kan sama Sunny. Di sisi lain, Sunny sama Wen jadi makin romantis. Hampir setiap hari mereka selalu kencan. Bahkan Ben juga ngejakin Sunny buat jadi pasangannya di pesta sekolah nanti. Nah, lanjut. Suatu hari Kiki dan Ami mau tanding bola tangan lagi nih. Karena kemarin sempat kalah, Kiki jadi insecure. Awalnya nggak mau tanding nih. Untuk ada Sunny yang nenangin dia. Dan si Putri Duyung ini ngasih pil ajaib. Bener aja, setelah minum pil itu, kelompok Kiki dan Ami jadi pemenang. Tapi sebenarnya guys, itu tuh cuma vitamin biasa, bukan pil ajaib. Sunny ngelakuin itu supaya Kiki jadi lebih semangat dan percaya diri aja. Bener-bener sahabat yang baik ya. Setelah ngabisin banyak waktu di dunia manusia, Sunny jadi galau. Dia curhat nih ke si kakek. Soalnya sisinya Sunny udah ketemu kan? Kekuatannya juga perlahan-lahan kembali, udah hampir sempurna. Artinya gak lama lagi, udah saatnya buat dia balik ke laut. Sunny bakal pisah sama sahabat-sahabatnya. Nah, lagi dilema gini, tiba-tiba aja Sunny disamperin bocil dan dikasih surat. Setelah dibaca, Sunny jadi seneng nih, karena dia ngiranya surat itu dari Wen yang ngajakin ketemuan. Padahal surat itu dari si cewek centil. Dia dijebak, guys. Bener aja, di area kolom itu ada Wen yang udah dipanggil juga sama si cewek centil. Dan tiba-tiba, Sunny didorong. Sengaja nih, biar Wen tahu kalau Sunny bukan manusia, tapi Putri Duyung. Ngeliat itu, Wen jadi kaget. Dia langsung pergi.
Wen tapi tetap negesin, walau Sunny bukan manusia, dia tetap gak bakal suka juga sama si cewek centil. Ngedenger itu, cewek ini jadi dendam dong. Dia langsung nyebarin ke satu sekolah kalau di kolam renang ada monster putri duyung. Jadi pada heboh kan ngedatengin kolam renang. Wen juga panik guys, khawatir kalau identitasnya Sunny ketahuan. Sunny nggak ada di situ guys. Tapi sialnya dia udah diculik duluan sama si ilmuwan kribo. Untungnya dua sahabat nih, Kiki dan Ami langsung curiga. Mereka nyamperin ke tempatnya si ilmuwan. Mereka sampai masuk lewat jendela, dan untungnya berhasil nyelamatin Sunny si putri duyung. Ilmuwan jahat ini mereka bikin pingsan guys. Setelahnya walau terlambat, Sunny tetap datang ke pesta sekolah. Tapi ya mau ngucapin selamat perpisahan. Di sana Ben juga nyatain perasaannya lagi. Walau udah tahu kalau Sunny bukan manusia, ternyata perasaannya tulus, masih tetap sama guys. Dan akhirnya, udah saatnya Sunny harus kembali ke kehidupan doinya di laut. Dia naik paus raksasa guys. Dan walau nggak bisa barengan lagi, perasaan tulus Sunny ke orang-orang yang disayangnya ini gak akan pernah berubah. Ya, itu tadi ceritanya guys. Sayangnya mereka gak bersama ya. Tapi menurut kalian, Putri Duyung beneran ada gak ya guys? Coba komen di bawah ya. Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.